Barang haram narkoba yang menjadi perusak kehidupan generasi anak bangsa kini lagi-lagi menjadi momok yang memalukan bagi dunia hiburan tanah air. Di balik popularitasnya yang bersinar di ranah hiburan, siapa sangka Amar Zoni pun kembali tertangkap tangan menggunakan narkoba untuk kedua kalinya. Apa sebenarnya yang membuat Amar tidak bisa meninggalkan kenikmatan palsu yang ditawarkan barang haram itu? Dan mengapa Irish Bella hingga hari Minggu kemarin belum juga menjenguk sang suami yang kini ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan? Benarkah di tengah pihak keluarga yang merasa malu, mereka pun justru menginginkan Amar untuk segera mendapatkan rehabilitasi yang kabarnya ia sering menangis di tahanan? Seperti apa gerak-gerik Amar Zoni yang menjadi sorotan saat press conference di Polres Metro Jakarta Selatan kemarin, di mana di tengah menahan tangis secara mengejutkan, tiba-tiba ia pun berbicara lantang saat mengakui kesalahannya kemudian meminta maaf di hadapan publik. Lalu, bagaimanakah wejangan yang diberikan sang ayah kepada anaknya agar tidak jatuh kembali di lubang kelam yang sama? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rumah tangga Amar Zoni dan Irish Bella sedang mendapat ujian. Usai aktor 29 tahun itu tertangkap tangan dan terbukti mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Terjerumus di lubang yang sama, Amar Zoni yang sebelumnya pernah merasakan dinginnya penjara pada 2017 silam harus kembali berhadapan dengan hukum di kasus yang sama. Lantas, bagaimana keadaan dan juga nasib Irish Bella setelah sang suami harus dipenjara di Polres Jakarta Selatan? Ya, diakui oleh Aditya Zoni, Irish Bella kakak iparnya hingga hari Minggu kemarin belum sekalipun menjenguk sang suami. Entah apa alasannya, namun yang pasti menurut Aditya, Irish Bella sempat mengalami syok atas perilaku buruk sang suami yang jauh dari komitmen sejak kenal dan menikah, di mana ingin berhijrah dan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Lantas seperti apa pihak keluarga yang menginginkan Amar untuk segera jalani rehabilitasi karena menurut mereka Amar adalah korban? KBL belum. Ya yang namanya itu shock lah pastilah kan, apalagi suaminya kan kena masalah seperti ini, jadi ya kita semua yang harus ngedukung gitu loh. Dan buat teman-teman juga, teman-teman masyarakat, netizen juga minta mohon doanya gitu loh. Ya kan ini kesalahan abang saya, tapi memang seperti inilah hidup gitu loh. Ya jadi harus dukung gitu, jangan komen-komen yang aneh-aneh. Karena memang Bang Amar korban gitu, jadi kita harus sama-sama support Bang Amar supaya balik ke jalan yang benar lagi gitu loh. Apalagi kan keinginan kita adalah direhab untuk benar-benar Bang Amar sembuh. Lagi nunggu nunggu keputusan aja. Rencana mau direhab katanya rencananya? Insya Allah itu yang kita. Iya hadir. Sambil jalan lah ya. Mundur jangan pada mepet. Jadi kita lagi nunggu keputusan aja dan memang harapan kita sih ya rehab lah. Karena kan Bang Amar ini korban gitu loh. Ya jadi emang kita lagi nunggu keputusan juga dari polisinya gimana, oke? Ya. Kapan kalau keputusan rehab dong? Hari Senin ini ada keputusan sih, insya Allah ya. Hari Senin ini ada keputusan. Ya mudah-mudahan yang terbaik juga hasilnya. Itu
Itulah pengakuan keluarga di mana menginginkan aktor 29 tahun itu untuk segera menjalani rehabilitasi. Ya, pada Sabtu kemarin, pihak keluarga pun memang sempat mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk menjenguk Amar Zoni di tahanan. Meski sang istri masih belum terlihat menemuinya, namun Amar pun terlihat dijenguk oleh sang ayah dan adik hingga sepupunya. Menariknya, saat ditemui oleh keluarga, sang ayah dan adik pun juga mengungkapkan jika Amar lebih banyak diam dan tertunduk lesu, hingga ia pun menangis di tahanan lantaran malu atas perbuatannya. Iya pastilah, seorang ayah pasti. Ada penyesalan nggak sih di Bang Amar sendiri? Iya pastilah, semuanya pada lihat penyesalannya. Saya bantu kamu dengan satu syarat, kamu harus jadi orang kembali normal. Nah, dan saya melihat memang dia korban. Waktu saya mengatakan demikian, dia memang nangis dan sangat-sangat menyesal. Dia benar-benar bersungguh-sungguh berjanji dengan keluarga juga kepada saya akan membantu dia dan dia juga harus membantu dirinya sendiri untuk menjadi sehat lepas dari barang-barang haram ini. Tak hanya nama baiknya yang ikut tercoreng, namun rasa kecewa dan juga penyesalan juga akan turut dirasakan. Dan hal itulah yang kini seolah tengah dirasakan oleh Suhendri melihat anak sulung yang dibangga-banggakan telah hijrah, kini justru terjerembab dalam sumur yang sama menjadi budak narkoba. Lantas seperti apa sang ayah yang mengaku malu dengan kelakuan Amar Zoni saat ini? Ya, ayah nanyain nggak kenapa kok bisa terjadi lagi kayak gitu kan? Udah. Apa alasannya? Ya dia paling nunduk dan nangis malu aja. Sebenarnya ini malu juga bapak. 6 tahun yang lalu udah terjadi dan terjadi lagi sekarang. Bedanya waktu 6 tahun yang lalu kan dia masih bujangan ya, masih belum beristri. Sekarang udah punya istri, melakukan lagi. Yang pada intinya dia harus tidak melakukan lagi, sadar. Bapak nggak tahu masalah rumah tangganya Amar. Ya, Bapak nggak mencampuri rumah tangganya. Tiba-tiba berbicara lantang hingga mengakui kesalahannya dan meminta maaf di depan publik. Seperti apakah pakar ekspresi melihat mimik wajah Amar Zoni? Benarkah jika kelantangan Amar Zoni saat preskon kemarin masih dalam pengaruh obat-obatan terlarang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Usai ditangkap atas penggunaan narkoba, Amar Zoni yang terlihat meminta maaf di hadapan publik pun juga menuai sorotan. Bagaimana tidak, sesaat dirinya yang tertunduk dan menahan tangis meminta maaf kepada sang istri dan juga keluarga serta masyarakat di tanah air, sekejap Amar pun memperlihatkan sikap tegas dan lantang saat meminta maaf. Entah hal itu untuk menutupi kesalahannya. Namun yang pasti, warganet pun bertanya-tanya, apakah benar jika kelantangan Amar saat preskon kemarin masih dalam pengaruh obat-obatan terlarang? Atau memang karakternya yang merupakan seorang aktor hingga ia pun terlalu percaya diri? Atau bisa juga Amar pun memiliki star syndrome yang akhirnya dia lupa bahwa ditangkapnya karena narkoba adalah kehidupan nyata. Tapi perlu diingat, sepede-pedenya Amar, ancaman hukuman berat pun di depan mata.
di mana ia terancam hukuman 4 hingga 12 tahun penjara serta denda sebesar 1 miliar rupiah. Lalu seperti apakah pakar ekspresi melihat mimik wajah Ahmad Zoni? Selamat malam teman-teman media semuanya. Malam. Pertama-tama saya mau minta maaf kepada istri saya. Maafkan saya. Saya minta maaf kepada keluarga saya. Saya mau minta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Tapi sekaligus saya cukup untuk memberanikan diri saya di depan media semuanya, mengakui saya dikenal dengan prestasi saya, begitupun saya dikenal dengan kesalahan yang saya buat. Dan saya tidak takut untuk mengakui saya salah. Buat saya yang ditampilkan oleh Ahmad Zoni itu sama sekali nggak ada sedih-sedihnya ya. Jadi dari dia berjalan itu dia sudah tebar senyum gitu. Terus ketika di waktu press conference pas bagian dia press conference kan di belakang dia agak senyum-senyum tuh. Kita bisa ngelihat jelas kok gitu ya. Begitu dia press conference tiba-tiba langsung switch gitu, langsung sesi tangis menangis. Kelihatannya gitu, yang dikata kuasa hukumnya wow, penuh penyesalan ya nggak apa-apa, itu kan kuasa hukum gitu ya. Nah tapi kalau kita lihat ketika sesi menangis itu tarikan garisnya masih ke atas, ini orang masih agak senyum nih gitu. Buat saya kalau kita bicara tentang nangis ya nggak apa-apa juga, mungkin aktingnya perlu lebih dalam lagi lah gitu. Terus habis itu tiba-tiba kalau kita perhatikan habis nangis-nangis itu tiba-tiba cek langsung tegak, itu jelas sekali langsung tegak, terus langsung bilang bahwa oke, saya mengakui salah segala macam. Atau yang kedua, dia masih punya sesuatu atau seseorang yang entah dia dipegangan, entah membackup dia, sehingga dia nggak takut-takut amat. Tak hanya pakar ekspresi saja, psikolog pun juga menjelaskan bagaimana susahnya seseorang yang sudah pernah menggunakan narkoba. Namun ia masih mengulangi perbuatan buruknya dengan memakai kembali narkoba. Jadi narkoba ini kan adalah zat yang adiktif ya, zat yang adiktif itu. Jadi ketika seseorang itu sudah pernah mengkonsumsi narkoba, lalu merasakan efek dari kimia narkoba itu di tubuh dan masuk ke emosi dan psikologi, itu membuat orang yang menggunakan narkoba itu ketagihan gitu ya dari si narkobanya sendiri. Tapi yang perlu dilihat lagi juga adalah penyebab kenapa orang kembali lagi mengkonsumsi narkoba itu ada beberapa. Salah satunya adalah yang pertama lingkungan tempat di mana orang ini tinggal atau berinteraksi. Jadi kalau dia pernah menggunakan narkoba lalu sudah pernah ditangkap waktu itu ya, betul ya. Lalu dia kembali ke lingkungan yang sama, teman-temannya yang dulu menggunakan membuat dia menggunakan narkoba, itu akan lebih mudah. Dan seperti apa pula wejangan sang ayah kepada sang anak agar jangan jatuh kembali di lubang yang sama. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Ya, ekspresi kesedihan masih menghiasi wajah ayah Ahmad Zoni Suhendri saat mengunjungi putranya di Polres Metro Jakarta Selatan kemarin. Ditemani Aditya Zoni, Suhendri tidak menyangka
di mana tahun lalu ia pun juga menemani Amar saat tertangkap tangan menggunakan narkoba. Dalam kunjungannya ke Polres Jakarta Selatan itu, Suhendri pun mengaku sangat terpukul untuk kedua kalinya atas hal yang sama diulangi Amar. Meski begitu, Suhendri pun tetap memberikan wejangan agar sang anak tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Ya biasa aja untuk jangan mengulangi lagi gitu ya. Kan udah udah dampaknya kan dia merasakan sendiri, dia udah dewasa kok. Pasti dia minta maaf semuanya ke seluruh masyarakat, ke keluarga, terutama anak istrinya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.